Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Seringkali orang percaya jatuh ke dalam dosa karena mentoleran dosa dalam hidupnya. Ada orang yang mentoleran rokok dan minuman keras, yang sehingga akhirnya rokok dan minuman keras itu akhirnya menguasainya. Kita mentoleran kebencian dan kemarahan di dalam hati kita, sehingga benci dan marah itu menguasai kita. Ada orang yang membiarkan atau mentoleran dirinya menikmati tontonan-tontonan atau gambar-gambar tidak etis, sehingga akhirnya pornografi menguasainya. Dosa itu sifatnya menguasai dan membelenggu. Ia akan masuk ke dalam dosa kita melalui celah-celah kecil yang kita toleransi, sehingga akhirnya dosa itu akan membelenggu dan menguasai kita. Karena setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sikap toleransi memang adalah sikap yang diajarkan dan ditanamkan dalam kehidupan orang Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan agama. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan sosial. Ini tentu sangat baik. Namun kita jangan membuat sikap yang baik ini menjadi alasan untuk mentoleransi semua nilai dan prinsip hidup yang tidak sesuai firman. Toleransi bukan berarti kita ikut mempercayai dan menghidupi apa yang dipercayai orang yang berbeda dengan kita itu kan. Ketika kita mentoleransi dan membiarkan diri kita menikmati kebersamaan dengan wanita atau pria lain yang bukan pasangan kita, ini bisa menjadi awal dari sebuah perselingkuhan. Bosan dengan pasangan sudah bertahun-tahun, selingan indah keluarga utuh atau selingkuh ini mungkin dirasa baik untuk refreshing, asal jangan ketahuan. Ini kacau benar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ingat, jika kita toleran, dosa akan menguasai kita. Jangan serahkan diri, anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, sehingga kita harusnya memblok nomor WA orang itu, memblok sosmednya, dan jaga jarak. Buat batasan yang seharusnya. Kita harus berbeda dengan dunia. Biar saja orang anggap kita kuno atau ndak asik. Yang penting jangan sampai mentoleran dosa. Roma 6 ayat 13a berkata, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Karena kita adalah orang percaya yang telah mempunyai jaminan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Yesus berkorban untuk menebus dosa kita agar kita dapat hidup tidak lagi menuruti hawa nafsu dan dosa. Karena Kristus telah membuat kita menang dalam kebangkitannya." Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Apalagi kalau sudah mengikat dosa itu, kita akan sulit untuk melepaskannya. Caranya adalah serahkan diri kita kepada pimpinan Roh Tuhan. Roma 6 ayat 13b-nya berkata, "Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Sadarilah dan syukurilah bahwa hidup kita telah dibebaskan dari dosa. Maka kita harus menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dan jangan mentoleransi lagi dosa dalam hidup kita. Yang ditoleransi itu perbedaan, bukan dosa. Supaya rukun dengan orang lain yang berbeda, tapi jangan dan bukan rukun dengan dosa. Jangan mau rukun dengan dosa, karena dosa itu yang memisahkan kita dari Allah dan akan membinasakan kita. Tapi kabar baiknya adalah kuasa dosa sudah dikalahkan oleh pengorbanan Yesus. Jadi hiduplah sebagai pemenang dan jangan mentoleransi dosa sekecil apapun. Tuhan kiranya memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa menang melawan segala cobaan, melawan dosa, karena kami memiliki kemenangan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, mampukan kami untuk tidak mentoleransi dosa dalam hidup kami. Dosa kecil sekalipun, kami nggak mau menyerahkan diri kami kepada dosa untuk dipakai bagi senjata-senjata kelaliman, tapi kami mau serahkan diri kami untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, mampukan kami satu hari ini dalam setiap kehidupan kami, melakukan pekerjaan kami, melakukan pelayanan kami. Kami mau melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami tidak mau mentoleransi dosa sekecil apapun. Karena itu Tuhan, mampukan kami, Tuhan kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.